Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CSD, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CSD mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CSD Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CSD Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CSD Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sumber kekuatan kami saja. Tak ada apa kekuatan kami Tuhan tanpa Engkau. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau memberi kekuatan kepada setiap yang lemah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu menopang setiap kami Tuhan. Engkau akan menyertai setiap kami Tuhan, waktu kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan ibadah petang ini di tangan Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Sebab iman setiap kami lebih kuat. Kami tahan banting Tuhan. Kami tidak senang disesatkan. Karena firman-Mu Bapa, firman-Mu yang akan menuntun setiap jalan setiap kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Oke, selamat petang semua. Ya. Oke, so sekarang kita akan terus kepada buku Yudas ya. 2 minggu lalu Pastor Betty sudah berbicara, dan petang ini kita akan belajar dengan lebih mendalam, yaitu why deception happen in church. Ya, mengapa penyesatan terjadi di gereja, bahkan kepada anak Tuhan. Ya.
So saya akan, sebelum saya berbicara tentang topik ini, mari kita lihat tentang belajar tentang buku Yudas. Mari kita lihat Yudas pasal 1 ayat 3 ya. Yudas ya, hamba Tuhan. Beliau menyatakan bahawa saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha, ya, Tuhan mau menekankan kepada umat di waktu itu, ya, tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihat kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman, supaya anda tetap memegangkan kebenaran dengan teguh, ya, yang tadi disampaikan kepada orang kudus. Sangat penting, mari kita pertahankan iman. Iman perlu dipertahankan. Iman perlu, ya, perlu diberi makanan rohani, bukan setakat jasmani, makanan rohani, ya, sangat penting. Ayat 4 menyatakan, sebab ternyata ada orang tertentu, ya, yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. So di sini memang ada, waktu itu ada guru-guru palsu, ya, datang, ya. Mereka tidak berkenan. Dan siapa mereka itu, ya? Mereka katakan bahwa guru palsu itu, mungkin orang menganggap bahwa mereka yang Kristen, tapi sebenarnya mereka bukan Kristen di mata Tuhan, ya. Yaitu, ya, orang tertentu menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk hukum. So bisa anda tangkap bahwa ada juga Kristen yang jahat, ya, yang akan menyimpang kita kalau kita tidak berhati-hati. Mereka ada orang-orang yang fasik, ya, sangat jelas bahwa kalau mereka menyimpang dari kebenaran firman, mereka orang fasik, ya, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu, ya. So jangan kita menyalahgunakan, jangan kita misuse the grace of God, ya. Hawa nafsu, ya, semua yang kotor, ya, mereka memutarbalikkan semua yang memutarbalikkan kebenaran Tuhan, ya. Di mana mereka kata bahwa kalau kita melakukan itu, tidak ada hukuman yang dari Tuhan. Seterusnya firman menyatakan, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. So mari kita menjaga, ya. Ada sebab mengapa Yudas menulis buku itu. Ada sebab, ya. Nanti saya akan berbicara dengan lebih mendalam, ya. Seterusnya ayat 5 menyatakan, sekalipun kamu telah boleh buka slide please. Buka slide, ya. Ayat 5 menyatakan, ya, Yudas pasal 1 ayat 5. Satu pasal saja di Yudas, ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan. Yudas mengingatkan mereka, memberi warning, ya, bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya. So mari kita menangkap, ya, Tuhan bisa menyelamatkan kita, Tuhan bisa membela kita, Tuhan bisa melindungi kita. Namun seterusnya firman menyatakan, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Bahkan Tuhan membunuh bangsa Israel yang apa? Mereka yang tidak percaya, mereka yang memberontak, mereka tidak taat. Satu bahagian Tuhan bisa selamatkan kita, lindungi kita. Tapi satu bahagian di mana kalau kita menyimpang, kalau kita tidak hidup benar, kalau kita tidak taat, Tuhan bisa membinasakan, destroy, ya. So dan di ayat 6 menyatakan, mari anda buka, ya, kita sampai ke ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat. Satu bahagian, Tuhan membunuh bangsa Israel karena ketidaktaatan. Kedua, mari kita lihat, ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kekuasaan. Ada malaikat yang melampau batas mereka. Mereka mau menjadi seperti apa? Mereka mau menjadi seperti Tuhan. Mereka mau ambil alih Allah Bapa, tempat Allah Bapa, ya. So tetapi telah meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kegelapan sampai penghakiman pada hari yang besar. So memang malaikat memberontak itu menanggung akibatnya, mereka dibuang ke bumi ini, ya. So ini sangat penting, mari kita tahu, jangan kita melampau batas yang ditetapkan Tuhan.
Ya. Pertama, taat. Belajar taat, ya. Dan di sini ayat 7 menyatakan, ya. Ayat 7 menyatakan sama seperti Sodom dan Gomora. Ya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan tidak wajar. So di waktu itu Sodom Gomora melakukan apa? Homoseksual secara sederhana, ya. Homoseksual, hawa nafsu. Ya. Yang bukan diizinkan Tuhan. Mereka telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. So ada akibatnya. Kita tahu Sodom Gomora dihabisi Tuhan karena dosa. So di sini ayat 8 menyatakan, ya. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi, ya, ini juga mencemarkan tubuh mereka, ya. So mereka tidak mau hidup suci, ya. Mereka menghina kekuasaan Tuhan. Bahkan mereka menghujat semua yang mulia. Mereka mengejekkan, menghinakan semua yang baik di mata Tuhan. Seterusnya di ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan naluri seperti binatang yang tidak berakal. Itulah mengakibatkan kebinasaan mereka. So mari kita lihat apa yang terjadi. Tadi ketiga bahagian, bangsa Israel memberontak, malaikat memberontak, ya. Ya, bahkan di Sodom Gomora, ya, ada pencabulan, bahkan homoseksual dan sebagainya. So ini sebenarnya Tuhan bisa sangat marah kepada kita. Satu bahagian Tuhan mau kita belajar, ya, mengikuti Dia. So di ayat 11, ya. Ya, mungkin tak ada slide, ya. So Anda membuka ayat 11, ya. Di sini katakan firman-Nya, celakalah mereka. Mengapa celaka terjadi, ya? Kerana mereka mengikut jalan yang tempuh Kain, dan kerana mereka apa? Dan kerana tempuh Kain, ya. Apa yang terjadi atas Kain? Di mana Kain membunuh saudaranya sebab mereka cemburu, sebab sangat marah. Dia sangat marah dengan saudara sendiri sampai dia bisa membunuh. Dan mengapa firman menyatakan celaka mereka? Poin yang kedua sangat penting. Pertama, mereka mengikuti jalan yang dilalui oleh Kain. Kedua, sebab upah mereka menceburkan diri ke dalam kesesakan Biliam. So kalau anda membaca Alkitab, anda sangat tahu apa yang terjadi kepada Biliam. Biliam bersedia untuk berbuat apa saja. Demi apa? Demi keuntungan. Mari kita berhati-hati tentang itu, ya. Can do everything just because of profit, ya. Yang ketiga di poin 11 ini menyatakan, ayat 11 menyatakan, mereka binasa kerana kedurhakaan seperti Korah. Yaitu karena Korah sebenarnya mereka dari suku Levi, ya, suku yang melayani Tuhan. Mereka dihancurkan kerana mereka memberontak kepada Tuhan. So sebenarnya semua ini mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Jangan kita suka memberontak, ya, kepada Tuhan. Memang ada hakikatnya, ada akibatnya. Seterusnya ayat 12 menyatakan, mereka inilah noda dalam pejaman kasihmu, ya. Ciri-ciri, ya. So di sini ada ciri-ciri di mana guru palsu yang datang, di mana mereka tidak malu-malu melahap, yaitu mereka tamak makan, sangat suka makan, very greedy to eat, ya. Ciri yang kedua, mereka hanya mementingkan diri sendiri. So mari kita pelajari dalam hidup, ya. Ada kala setiap pelayan hamba Tuhan yang membawa firman atau melayani anda, mari kita pahami ciri mereka melayani Tuhan untuk apa?
untuk menerima sesuatu? Apakah mereka melayani untuk mementingkan diri sendiri dan sebagainya? Dan firman menyatakan mereka bagaikan apa? Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang telah berlalu di tiup angin. Guru palsu ini seperti apa? Sangat senang ditiup angin. Mengapa? Kerana mereka tidak ada isi. Mereka seperti pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Bahaya kedua ialah mereka apa? Mari kita lihat tentang buah pelayanan kita. Itu mengingatkan setiap kita, buah pelayanan. Setiap pelayanan ada buahnya. So, semasa kita melihat buah itu, kita akan tahu kita tidak akan senang disesat. Pohon-pohon yang terbanting dengan akarnya, iaitu dicabut, ya, dan yang mati sekali. 13 menyatakan, ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, membuihkan keaiban mereka sendiri. Ya, mereka akan menunjukkan buih yang cemah. Mereka seterusnya bagaikan, ya, poin yang keempat, mereka apa? Seperti seperti bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kegelapan untuk selama-lamanya. Ya, tidak mempunyai terang, ya, tidak bisa menghasilkan terang. Okay. So mari kita lihat, ya, di Yudas, ya, ayat 14, ya, di Yudas 14, ya. Di sini menyatakan juga tentang mereka Henok, ya, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, ya, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus pada akhir zaman di mana Tuhan akan membawa umatnya, orang kudus, ya. Mereka apa? Sebagai umat Tuhan, saya percaya kalau kita terus berjuang menjaga iman kita. Ayat 15 menyatakan orang-orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Anda akan dipakai untuk menghakimi, ya, menghakimi semua orang. Tuhan akan memberi apa? Hukum yang setimpal terhadap setiap perbuatan kita dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik karena semua perbuatan fasiknya, semua yang jahat, ya, yang mereka lakukan, serta semua kata-kata nista, iaitu semua kata-kata yang menghina, ya, yang diucapkan orang berdosa, yang fasik di hadapan Tuhan. So mari kita belajar, ya, tentang bahagian itu. Orang fasik itu ialah apa? Mereka itu orang yang menggerutu. Orang fasik, ayat 16 menyatakan mereka itu orang yang menggerutu. Maksudnya mereka selalu mengeluh, ya, bahkan melawan Tuhan dan mengeluh tentang nasibnya. So mari kita menjaga hidup kita, ya, jangan terlalu suka mengeluh. Mengeluh sebenarnya kita sedang menyatakan apa? Orang lain yang salah, menyalahkan orang lain. Kita perlu berhati-hati tentang itu. Mengeluh, wah, mengapa saya begitu? Gara-gara orang itu, ya, dan seterusnya, ya. Mereka ialah orang yang hidup menurut hawa nafsu. Mereka hidup dalam dosa. Tetapi, ya, mereka melakukan semua itu. Tapi satu bahagian, mari kita ingat bahawa mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Ya, mereka pembual yang besar mulutnya. Mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Contohnya, mereka memberi kehormatan kepada anda dengan tujuan untuk memberi keuntungan saja, mendapat keuntungan saja. Bukan apa-apa. Bukan untuk pelayanan, bukan untuk Tuhan dan sebagainya. So mari kita menjaga, meneliti semua ini. Dan ada sebabnya mengapa kita perlu membaca tentang Yudas. Ayat 17 menyatakan, firman menyatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita. Ya. Dan ayat 18 menyatakan, sebab mereka mengatakan kepada kamu menjelang. Okey, mungkin anda bisa baca ayat 18.
Bisa buka slide, okey? Sebab mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu, kefasikan mereka. So mereka hanya suka kepada apa? Yang berdosa, keinginan yang berdosa, yang duniawi, yang berdosa. Dan seterusnya ayat 19, ya. Pada akhir zaman, ya, orang menjadi pengejek, ya. Mereka hidup mengikut hawa nafsu. Ayat 19 menyatakan, mari kita baca 2-3. Mereka adalah dunia ini. Ya. So mereka ada. So mari kita menjaga, ya, menjaga unity, ya. Firman menyatakan bahawa pada akhir zaman di mana banyak orang, ya, mereka ada pemecah belah. Mereka menimbulkan perpecahan. Ya. Contohnya mungkin sekarang, ya, saya percaya dalam anugerah Tuhan kita tetap sebagai satu keluarga di CST. Tapi ada kalau seseorang keluar dari gereja, maksud mereka berpindah gereja atau tidak bergereja, mereka akan menyatakan, wah, ini tidak baik, ini, ada ini. Mungkin ada yang benar, tapi ada kala kita akan menyatakan tambahan, di mana kita katakan, wah, ini tidak baik dan sebagainya. So ada pemecah belahan bisa terjadi, ya. Dan ini dikuasai hanya oleh keinginan dunia, ya. Semua yang jahat, ya, yang fasik, ya, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. So mari kita menjaga, ya. Saya percaya anda sangat mencintai Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita, jangan seperti mereka, seperti pengejek-pengejek, seperti pemecah belah dan sebagainya. Kan setiap tindakan itu kita sangat tahu, kita harus bertanggung jawab. Bukan setakat pemimpin, tapi sebagai jemaat juga. Anda akan bertanggung jawab di depan Tuhan. Ya. So di ayat 20, di sini firman menyatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Tuhan mahu kita membina hidup kita supaya kita bisa percaya kepada Tuhan, mempunyai iman yang kudus, ya, dan berdoa dalam kuasa Roh Kudus, ya, dalam Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Bangun iman kita, berdoa. Ayat 21 menyatakan, peliharalah dirimu, artinya jagalah dirimu demikian dengan kasih Allah, ya. Dalam Anda hanya bisa memelihara diri Anda waktu Anda mempunyai kasih, Anda dipenuhi kasih, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup kekekalan, ya. Seterusnya ayat 22 menyatakan, tunjuklah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, ya. Satu bagian semasa kita bergereja, ya, mari kita berusaha saling menolong, tunjuklah belas kasihan, ya, kepada sesama. Mereka yang ragu-ragu, berarti mereka yang mungkin kurang percaya, ya. Mereka yang tidak percaya, ataupun mungkin mereka bimbang, mereka dalam krisis dan sebagainya. Mari kita berusaha menopang sesama. Dan ayat 23 menyatakan, selamatkan mereka, ya, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya mari kita tarik mereka dari api neraka. Jangan sampai mereka terjatuh. Kan dalam hidup ini, oleh itu setiap kita perlu satu komunitas di mana kita saling menopang, ya. Seterusnya firman menyatakan, tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain, ya. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemar oleh keinginan dosa, ya. So mari kita menjaga hidup kita. Kita tahu apa yang benar, apa yang tidak, dan kita menjaga dengan sesungguhnya, ya. So di sini, okey, ya, sebenarnya ada slide, ya, tapi ya. So di sini dalam slide saya, yaitu, ya, deception in church, ya, yaitu penyiasatan di gereja lokal, ya.
Itu bisa terjadi. Mungkin Anda tanya, mengapa itu bisa terjadi? Bukankah gereja ada gembala, ada pemimpin dan sebagainya? Tak akan terjadi. Tapi bagaimana? Bagaimana waktu itu Anda tak ada pemimpin, Anda tak ada di sini, di situ, ataupun gembala Anda sudah dipanggil Tuhan dan sebagainya, ataupun yang bisa terjadi ialah di mana gereja ditutup. So bagaimana? Anda lihat streaming, dan sekarang puji Tuhan ya, ada banyak firman Tuhan kalau Anda rindu. Tapi Anda perlu filter juga, apa yang benar, apa yang tidak. Dan sangat penting di mana bagaimana kita mengetahui bahawa itu sesuatu, ada kala bukan yang sesat, tapi mari kita belajar tentang motivasi. Firman disampaikan. Apa motivasi itu? Apakah untuk keuntungan dan sebagainya? Apakah untuk menerima sesuatu? So Anda perlu memahami firman puji Tuhan. Tapi waktu kita tidak mempunyai motivasi yang benar, kita mencari keuntungan, kita mementingkan diri sendiri, berarti bahawa Anda sangat senang. Bahkan pembawa firman itu sangat senang disesatkan. Betul kan? So mari kita pelajari tentang motivasi. It's very important. Hidup setiap jemaat, hidup setiap pemimpin, bahkan yang pastor dan gembala sidang, mari kita tahu apa motivasi mereka, untuk keuntungan atau tidak, untuk mencari sesuatu, untuk mendapat sesuatu, ataupun karena mereka mau membangun iman Anda. So di sini ya, saya berharap Anda bisa menangkap, pahami motivasi setiap hamba Tuhan. Mungkin Anda tak akan bisa menangkap semua, tapi Anda pasti bisa melihat waktu Anda teliti, ya, mengapa penyesatan bisa terjadi. Biasa kerana kompromi yang kecil. Waktu kita kompromi satu, kita akan kompromi dua. Waktu kita memberi alasan, ya, saya jatuh kerana, saya berdosa kerana, okey, paham. Siapa yang tidak pernah berdosa, tidak pernah jatuh, ya. Tapi yang penting mari kita bangun, ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita tidak bisa menangkap, ya. Karena satu hari Anda harus bisa memahami firman Tuhan sendiri, bukan hanya mendengar saja. Saya percaya ya, dengan sederhana, kalau Anda pernah, saya percaya hampir semua sudah pernah bersekolah, ya, di SMA, SMK, high school, college dan sebagainya. Anda dengar dari lecturer, guru Anda, pengajar Anda, berapa yang Anda tangkap sebenarnya? Nanti saya tanya, selepas khotbah saya, apa yang Anda tangkap sebenarnya? Biasa Anda tangkap mungkin 10%, 20%. Tapi kalau Anda memang ya belajar rajin, Anda menelitikan, Anda belajar firman, Anda belajar apa yang diajar, Anda akan bisa menangkap sesungguhnya. And that is yours. That belongs to you. Tapi kalau Anda hanya bergantung kepada khotbah saja, kita berjumpa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Okey, puji Tuhan kalau ada komsel, ya, connect group, kalau ada persekutuan doa, tambah 2 jam, okey, mungkin 6 jam, 10 jam. Puji Tuhan, 10 jam boleh tahan berapa lama? 1 minggu. Saya kata 10 jam. Mari kita jujur, ya, bisa tahan berapa lama, ya. So itu. Dan saya mau masuk dalam topik petang ini, ialah mengapa penyesalan terjadi di gereja, bahkan di hidup orang yang percaya. Mungkin Anda sekarang okey, Anda rajin, Anda selalu bersekutu, okey, ya. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Bahkan penyiasatan senang juga terjadi di hidup orang yang percaya, ya. Okey, saya mau tanya sesuatu, ya. Apakah Anda mau saya share sesuatu yang jujur, ya? Karena biasa kejujuran menyakitkan. Mungkin Anda tersinggung.
Mungkin Anda nanti, saya tak suka pastor ni. Suka. Ya, kamu akan kata suka kerana di depan, tapi di belakang. Tak ada, saya paham ya hati dia ya. So di sini biasa yang jujur, ya, bahkan yang benar menyakitkan. Kerana itu akan menusuk setiap kita. Termasuk saya juga. Saya bukan terlalu baik. Mungkin dibandingkan dengan Anda mungkin lebih baik daripada saya. Bisa terjadi kalau Anda menjaga hidup Anda, ya. Ya. Dan saya mau tanya, apakah Anda mau kehidupan Anda diberkati dalam jangka masa pendek saja, atau Anda mau hidup Anda diberkati untuk selamanya? Anda mau hidup diberkati short term atau selamanya yang lama? Sangat jelas ya. Saya percaya Anda akan angkat untuk jangka masa panjang. Bahkan saya mau diberkati berterus-terus. Walaupun kita akan melewati cobaan dan sebagainya. Okey, Anda mau diberkati dengan sesungguhnya. Waktu ini sampai selama-lamanya. Okey, saya mau tanya Anda, apakah Anda ingin melewati, apakah Anda rela melewati disiplin yang dari Tuhan, didikan yang dari Tuhan? Ataupun Anda lebih suka nanti ya Tuhan, nanti. Ya, waktu aku sudah tua, ya kamu disiplin lah. Apa pilihan Anda? Siapa kata saya rela menerima didikan Tuhan? Angkat tangan. Jujur. Puji Tuhan, orang yang berani. Tak gampang. Tapi saya bersyukur ada juga di antara Anda yang rela mau dididik. Memang itu sakit. Didikan pasti sakit. Didikan berbicara tentang apa? Setiap kelemahan kita, bahkan dosa kita. Biasa bahkan ikatan yang kita masih terikat dengan sesuatu, ya. Puji Tuhan. Tunjukkan ya. Ya, karena kalau ada ini apa yang Anda lihat sangat sedih. Perempuan itu sangat sedih. Ya. Ya. So ini berbicara tentang apa? Mengapa penyesatan bisa terjadi di gereja? Pertama, sebelum saya masuk kepada itu ya. Okey, saya teruskan ya sajalah. Karena poin yang pertama sebenarnya, penyesalan bisa terjadi dalam gereja atau hidup orang percaya kerana apa? Kerana spiritualitas kita lemah. Rohani kita lemah. Roh kita lemah. Secara sederhana. Itu yang terjadi. Itu bisa terjadi. Bukan setakat dalam hidup Anda, tapi saya juga sebagai pastor. Dan saya mau katakan, ada satu kali saya belajar tentang satu company Jepang ya. Mereka memproduksi mobil ya. Waktu ada masalah bahagian mobil, mereka akan tanya 5 kali why, mengapa itu terjadi. Mereka akan tanya mengapa itu terjadi selama 5 kali. Tadi Anda sudah lihat ya, tadi Anda sudah dengar mengapa penyesalan terjadi di gereja atau di hidup orang percaya. Why happen? Pertama, spiritualitas yang lemah. Kedua, apa yang Anda lihat? Ini walaupun pakai jaket ya, tapi dia keras bekerja. Nah, ini apa yang terjadi? Orang itu ya sedang lihat handphone, HP ya, di katil. Percaya jemaat CSC sangat rajin. Amin. Ya, puji Tuhan. Karena kemalasan. Okey, mengapa spiritualitas kita bisa lemah? Karena malas. Saya sederhana, malas. Malas membangun disiplin spiritual. Itu yang akan terjadi sebenarnya. It's automatic. Mungkin Anda kuat sekarang, puji Tuhan. Tapi Anda perlu terus membangun
Ya, ketekunannya ada juga survei menyatakan waktu kita tekun melakukan sesuatu selama 21 hari, itu akan menjadi satu kebiasaan, habit kita. Kita perlu tekun melakukannya. Dan disiplin rohani termasuk apa? Berdoa, berpuasa, itu kewajiban. Saya mau mendorong anda ya, ini disiplin rohani, anda tak bisa abaikan. Tuhan mau mendorong juga kita membaca, mengaji firman. Berdoa, berpuasa, membaca, mengaji firman, merenungkan firman siang dan malam. Di buku Yosua, merenungkan ya firman siang dan malam, supaya anda berhasil, beruntung. Belajarlah menyembah Tuhan. Tadi kita menyembah Tuhan bersama satu lagu rohani, yaitu Ku mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, fellowship with God. Dan bukan setakat bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan keluarga CST, gereja anda. Dan itu sangat penting. Itu satu bagian di mana setiap kita perlu melakukan. Okey. Pertama, kita kata rohani kita lemah, spiritual kita lemah. Kedua, malas. Ketiga, komitmen. A call for commitment. Kita dipanggil untuk membawa komitmen untuk Tuhan. Karena komitmen itu sangat penting. Kalau anda tanya mereka gara-gara mereka sudah berumah tangga, apakah tak ada badai dalam rumah tangga? Ada. Tapi komitmennya akan menjaga. Sama juga, anda lemah, okey. Anda harus melihat why. Karena malas, okey. Why? Mengapa malas? Karena tak ada komitmen. Tak ada komitmen kepada Tuhan. Bahkan mungkin kepada gereja lokal anda. Waktu anda tidak bersekutu, ya, anda akan jauh dari Tuhan. It's automatic. Ya. Dan satu bagian anda tidak bisa menyatakan bahawa anda benar-benar mencinta Tuhan ketika anda tidak berkomitmen kepada Dia. Cannot. You cannot say I love you Jesus but you are not committed. It's not possible. Ya. Karena perlu ada buahnya. Perlu ada perbuatan. Dan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21 ya. Mari kita lihat. Mari kita buka firman 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 menyatakan, jikalau seseorang berkatakan aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. So ada kala ada perselisihan antara umat Tuhan biasa. Tapi jangan membenci. Jaga hati kita. Seterusnya, kerana barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak terlihat. So satu bahagian di mana waktu kita sesuatu yang bisa kita lihat, kita tidak bisa contohnya mengasihi. How can you say you love God? It's not possible. It's impossible. Bagi tahu jiran, mari kita saling mengasihi, menopang. Bagi tahu jiran, boleh. Ada kala not so easy. Tapi firman menyatakan begitu. Waktu kita mengatakan bahawa kita cinta Tuhan, kita berkomitmen untuk melakukan firman-Nya. Dan ayat 21 menyatakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus, yaitu kewajibannya, ia harus juga mengasihi saudaranya. So mari kita belajar. Waktu kita ada perselisihannya, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Penuhi kita dengan kasih. Hanya kasih yang bisa menyembuh hati kita. Anda cari pastor, ya kita bisa doa. Tapi anda perlu, pastor tak ada kuasa. Kamu harus cari Tuhan. Yes. Supaya apa? Supaya engkau dipenuhi dengan kasih Dia.
Dan anda bisa berani untuk mengampuni, memulihkan hubungan itu, ya. Dan satu bagian di sini berkomitmen kepada Tuhan, ya. Kita tahu bahwa Tuhan kita membangun gerejanya untuk siapa? Untuk anda. Dia tak perlu untuk dia. Tuhan membangun gerejanya untuk anda dan setiap umatnya yang di bumi. Oleh itu, mari kita belajar mengasihi gereja anda, gereja lokal anda, ya. Itu bisa pelajari, tahu. Kita bisa belajar kalau kita rela, ya. Oke, so satu bagian di mana, ya. Oke. Di sini foto menyatakan how can I get a passion for Jesus. Poin ketiga, karena kita tidak berkomitmen. Keempat, tak ada api Tuhan. Mengapa tidak bisa berkomitmen kepada Tuhan, mengasihi Tuhan? Karena no passion. How can I get a passion for Jesus? Karena kurang gairah dan api di dalam hidup kita. So mari kita tanya itu. Waktu kita tanya, mengapa tak ada komitmen? Karena tak ada gairah lagi pelayanan. Ya, karena pelayanan memang ya, karena kita tidak bergairah, ya, dalam pelayanan lagi. Kita hanya melayani setiap minggu dan sebagainya. Dan firman di Wahyu 3:15 menyatakan, ya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, Tuhan mengingatkan setiap kita, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Ayat 16 menyatakan, jadi kerana engkau sonsong kuku, aku tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. So mari kita jaga, ya, api kita, setiap kita. Kita tak akan bisa menjaga api kalau kita tidak berusaha. Dan di sini ada firman 17 menyatakan, karena engkau berkata, mungkin anda bukan sangat kaya sekarang, ya, tapi saya mau mendorong anda supaya apa? Supaya firman itu masuk meresap ke dalam hati anda. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan kerana engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kadang-kadang kita kata bahawa ini tak akan terjadi. Waktu aku sudah kaya, aku akan semakin cinta Tuhan. Puji Tuhan. Itu bisa terjadi kalau anda menjaga api. Seterusnya ayat 18 menyatakan, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya. Ya, mari kita cari Tuhan, ya. Dan juga pakaian putih, ya, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjangan yang memalukan. Dan seterusnya firman menyatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat, ya, supaya anda melihat, ya, apa yang terjadi, apa pekerjaan Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan sebagainya. So ini sangat penting, ya, untuk setiap kita. Dan also Chamber, ya, seorang penginjil Skotlandia menyatakan, ya, the passion of Christianity comes from deliberately signing away my own rights and becoming a bond servant of Jesus. Until I do that, I will not begin to be a saint. Secara sederhana artinya, gairah kekristenan datang dari apa? Dari dengan sengaja melepaskan hak saya sendiri. Kita semua harus belajar untuk melepaskan hak sendiri dan menjadi hamba Yesus Kristus. Seperti Yudas yang kalau anda baca yang ayat pertama, Yudas hamba Yesus Kristus, menjadi hamba Yesus Kristus.
sampai aku melakukan itu, aku tidak akan mulai menjadi orang suci. Sampai kita rela melepaskan hak kita. Karena sebagai hamba, kita tak ada hak sebenarnya. Kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sedang kita sebenarnya. So di sini mari kita terus menjaga ya passion kita, menjaga api kita ya. Dan Roma 12:11 menyatakan, 12 ayat 11 menyatakan, janganlah ya, satu perintah ya, janganlah hendaknya kerajinan kendung, biarlah rohmu menyala-nyala dan layan Tuhan. Janganlah kerajinan kau kendung. Kita perlu rajin. Biarlah rohmu menyala-nyala melayan Tuhan. Kalau ada yang belum melayan Tuhan, saya mendorong anda mulai melayan Tuhan, ya, mulai melayan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan memanggil semua orang. Tapi yang merespon kepada panggilan itu yang bukan semua orang mau merespon dengan benar. Ya. Oke. So mengapa kita tak ada komitmen? Ya. Karena kita apa? Kita tidak mempunyai gairah ya. Dan seterusnya apa yang anda lihat? Facebook, Twitter, ya apa-apalah ya. Tak tahulah, ada yang saya juga, karena sekarang saya jarang melihat Facebook dan sebagainya. Ada sebabnya. Dan saya lihat ada satu pepatah ya yang menyatakan, you never influence the world by being just like it. Artinya apa? Anda tidak akan pernah mempengaruhi dunia dengan menjadi sepertinya. Ya. Ya, mengapa anda tidak bergairah? Mengapa? Why? Pertanyaan kelima ialah karena anda terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi. Oleh sebab itu, semua Facebook dan sebagainya, kalau anda menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, it's okay. Ada kegunaannya. Teknologi tidak bersalah sebenarnya. Tapi apa yang anda lihat, itu akan mempengaruhi apa yang anda dengar. Dan pergaulan sebagainya, itu akan mempengaruhi ya apa yang anda lihat, dengar, rasa ya, bahkan pergaulan dan sebagainya. Mari kita lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 ya, 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 menyatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan mengasihi dunia. Itu bukan berarti bahwa jangan bekerja ya. Itu bukan artinya. Ada prioritas. Kita bekerja perlu. Bahkan yang mempunyai rumah tangga perlu. Kita perlu menopang rumah tangga kita. Kalau kita masih bisa bekerja, kita perlu. Tapi jangan mengasihinya. Cari uang oke. Dengan benar oke. Ayat 16 menyatakan, sebab semua yang ada di dunia ini ialah apa? Kalau kita berbicara dalam dunia, Facebook tidak bersalah sebenarnya, Twitter tidak bersalah ya, Instagram, IG tidak bersalah, TikTok tidak bersalah. Tapi digunakan untuk apa? Apa yang anda lihat? Apakah anda guna itu belajar sesuatu yang baik, yang akan membangun anda? Bukan setakat iman, tapi pekerjaan anda. Sekarang teknologi sangat memudahkan kita belajar sesuatu yang baik. Memang yang jahat juga banyak. Sebab semua itu yang ada di dalam dunia adalah keinginan daging. Ya, itu berbicara tentang kegilaan seks. Saya percaya anda dewasa ya. Saya mau terus terang ya. Keinginan daging yang dunia ya. Apa yang anda lihat di Hollywood, di movie, biasa hampir semua, termasuk kartun juga ya. Kekerasan dan sebagainya. Pertama, yang ada di dunia ialah keinginan daging. Kedua, keinginan mata. Ya, sesuatu membeli sesuatu yang menarik, ya, shopping, membeli ya.
serta keangkuhan hidup. Ada kala mungkin pastor saya baiklah, kalau Tuhan memberkati aku, saya akan tetap apa ya. Nanti kita belajar tentang hina ni, iaitu apa ya, hati hamba ya. Saya takkan sombong lah pastor. Walaupun saya diberkati berlimpah-limpah, ya Tuhan menjadikan aku naik dan sebagainya. Tapi di sini dalam dunia ada keangkuhan hidup yang bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang dunia offer kepada anda. Ayat 17 menyatakan, dan dunia ini sedang melenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sangat penting ya, dunia ini akan menjadi lebih jahat, lebih kurang aman kalau anda mempelajari ya keadaannya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. So anda harus membuat pilihan. Ya. Dan saya berkata, until you change nothing is going to change your life. Ya. Sampai anda mau berubah, tidak ada yang akan berubah di dalam hidup anda. Contohnya sangat sederhana. Kamu bagi tahu kawan kamu ya, saya mau membuat kopi. Ya, tapi anda masukkan daun teh. Bisa buat kopi kah? Tak bisa. Minuman teh. Sampai anda mengubahkan teh dengan kopi powder, anda bisa minum kopi yang sejati. Dan kita di CSC kita belajar tentang 3B. Bukan bangsa-bangsa bersatu ya. 3B itu apa? Siapa masih ingat? Bertobat. Kalau kita berdosa, siapa yang tidak berdosa? Angkat tangan. Tidak jatuh, tidak melakukan yang jelek, tidak cakap yang tidak baik. Bertobat. Jangan bagi alasan. Jangan kata itu sesuatu yang aku lemah lah, tapi itu dosa sebenarnya. Pertama, mari kita bertobat, berubah. Ya, tadi saya sudah share bahwa sampai ada satu perubahan, everything will remain the same. Bertobat, berubah dan bekerja, yaitu kita mengerjakan itu, kita berusaha, ya, kita berusaha untuk berubah, ya. Dan di sini saya mau katakan bahawa kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Iblis sangat licik, tapi dengan kuasa Tuhan anda bisa menang. Karena sebelum manusia diciptakan sudah ada iblis. Bahkan iblis, kalau anda pelajari firman Tuhan, iblis yang malaikat WL, mungkin yang paling tinggi, mungkin dia sangat tahu tentang segala yang rohani. Tapi ingat, iblis melayani Allah Bapa di surga. Dia melihat kemuliaan, dia melihat yang rohani dan sebagainya. Dia begitu dekat dengan Tuhan, tapi iblis bisa jatuh. Bagaimana dengan anda? Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan? So, mari kita menjaga hidup kita ya. Yang paling aman dalam hidup sebagai umat Tuhan ialah apa? Jangan terlalu bergantung kepada pemimpin anda. Jangan terlalu bergantung kepada pastor anda atau gembala anda atau sesiapa. Belajar membangun iman anda. Karena biasa ada titik di mana anda tak akan bisa call pastor, walaupun mungkin mereka masih hidup ya. Nanti jam handphone, bagaimana? So anda cari siapa? Ada orang datang ke rumah kamu, wah dia membawa firman, baik. Tapi apa motivasi anda harus tahu. Anda melihat streaming dalam YouTube, it's very good. Apa motivasi?
Memang setiap pelayanan dan sebagainya perlu uang. Tapi prioritas itu sangat penting. Apa prioritas itu? Tuhan tahu keperluan. Bahkan di gereja kita ada keperluan, yes. Tapi jangan kita menjadikan itu prioritas untuk uang saja, untuk keuntungan, untuk diri, untuk mementingkan diri sendiri. Prioritas itu penting supaya kita tidak senang apa? Menyimpang dari kebenaran. Supaya apa? Orang yang hidup dengan Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Tadi Anda sudah mendengar firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Mengapa penyesatan? Okey, secara kesimpulannya, mengapa penyesatan terjadi di gereja atau itu terjadi di hidup orang percaya? Why? Why yang pertama ya? Malas. Oh, itu poin yang keberapa? Kedua. Why? Mengapa itu penyesatan bisa terjadi di gereja? Pertama, spiritualitas kita lemah, roh kita lemah. Sejak sedar, roh kita lemah. Kedua, malas. Malas kerana apa? Kerana tidak membangun disiplin rohani. Malas. Ada kadang orang kata, pastor tak ada waktu. Saya juga pernah malas. Saya mau jujur, saya pernah malas juga. Saya tahu juga. Sebenarnya itu alasan. Pertama, why pertama, roh kita lemah. Kedua, kita malas membangun disiplin rohani. Mengapa kita malas membangun disiplin rohani? Karena tidak berkomitmen. Sederhana, kita tidak berkomitmen kepada Tuhan. Tapi sebenarnya untuk kebaikan kita sebenarnya. Mau hidup diberkati selama-lamanya. Proses apapun, kalau Anda tahu firman Tuhan, proses bukan selama-lamanya sebenarnya. Proses masalah apakah dalam keluarga, dalam bisnes, dalam pekerjaan, dalam pelajaran, untuk sebenarnya untuk membawa kita naik level. Saya juga diproses. Saya tahu apa yang harus saya buat juga. Tapi saya belum buat. Saya mah jujur ya. Proses lebih lama. Saya tahu juga. I'm not superhero. Saya manusia. So, mengapa kita boleh malas? Karena kita tidak berkomitmen. Dan mengapa kita tidak berkomitmen? Tak ada api, tidak bergairah. Mungkin Anda datang beribadah. Saya haraplah kami sangat mendorong Anda datang beribadah. Tapi Anda harus sadar ya, Anda datang ke gereja bukan untuk pemimpin gereja atau untuk pastor atau gembala sidang, bukan. Mari Anda tangkap poin yang paling penting. Anda datang karena Anda cinta Tuhan. Itu yang sangat penting. Saya mendorong Anda datang kalau ya orang sedang berselisih dengan Anda ya, dia datang juga. Oh, dia datang, saya keluar dari gereja. Boleh juga. Dan saya mau share lah. Saya harap Anda sedang berpacaran ya, bahkan antara jemaat-jemaat di gereja. Saya harap Anda bisa menjadi dewasa. Kalau itu tidak terjadi, jangan keluar. Karena itu ya, karena itu pernah terjadi sebenarnya. Saya mau kata ya, karena kalau kita mengapa itu bisa keluar? Karena apa? Karena cinta Tuhan itu kurang. Itu saja sebenarnya. Dia datang mungkin karena boyfriend girlfriend. Saya harap Anda tidak tersinggung ya, tapi saya mau share Tuhan supaya apa? Supaya Anda tahu kebenaran. Anda datang ke beribadah sebenarnya untuk membangun rohani Anda, supaya jangan orang menyesat, jangan orang menyalahgunakan kasih karunia.
Jangan orang manipulasi. Ada kala ya, saya tak tahu apakah mau share atau tidak. Pernah terjadi ada, saya hanya kata orang lah. Saya respect saja. Ada orang kata, ya Tuhan kata bagi pekerjaan untuk orang itu. Tuhan kata bagi duit kepada sesiapa. Saya mau katakan ini kebodohan ya. Tapi ya kami pernah cakap ya, masih okey. Ya, it's okay. Itu pilihan ya. Kita mau dibodohi ya, silakan. Karena ya Tuhan sangat respect apa pilihan kita. Tuhan tak akan paksa. Cara Tuhan lemah lembut. Bahkan kalau pemimpin menegur anda, saya harap anda bisa menerima ya. Mari dengar alasan. Mari kita selidik. Mungkin bukan semua benar, tapi mari kita tahu why. Is it true? Apakah itu benar? Sangat penting. Ya. Why yang ketiga tidak berkomen. Why keempat karena kurang gada api. Karena kurangnya api. Mengapa kurang api? Karena anda terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi. Apa yang anda lihat, apa yang anda dengar, pergaulan anda. So itu yang saya mau share kepada anda. Belajar berakar dalam iman. Berakar dalam iman. Cari Tuhan. Belajar cari Tuhan. Jangan cari manusia. Manusia hanya bisa menolong anda sangat terbatas. Bahkan pastor dan gembala sidang, pemimpin gereja, bahkan jemaat bisa menolong, tapi sangat terbatas. Belajar menerobos. Tadi saya jujur ya, saya katakan sesuatu kebenaran biasanya sakit. Apakah anda mau sakit berpanjangan? Atau anda mau move on, naik level? Itu kesempatan aku naik level. Itu kesempatan aku menjadi lebih baik, lebih menyenangkan hati Tuhan, hidup lebih kudus untuk Tuhan. Itu saja yang saya mau share ya. Mari kita bangkit ya. Bangun ya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa atas benih-benih yang sudah ditaburkan. Tuhan, hamba berdoa supaya setiap umat-Mu Bapa yang di sini Tuhan, mereka bisa menangkap isi hati Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang kuat di dalam iman. Ya, mereka tidak akan senang disesat oleh sesiapa pun. Ya, mereka akan tetap percaya kepada Engkau. Karena hidup itu, for we walk by faith not by sight. Ya, kita hidup dengan percaya saja. Dan bukan apa yang kita lihat. Dan Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kuasa darah Yesus. Engkau tahu apa yang mereka lewati. Pergumulan. Apakah dalam keluarga, pekerjaan dan sebagainya Tuhan. Pelajaran dan sebagainya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah hidup mereka Tuhan. Tuhan, Engkau terus menuntun mereka. Kami tahu bahawa Engkau pasti menuntun mereka. Biar mereka rela Bapa untuk dituntun oleh Engkau Tuhan. Tuhan berkati terutama mereka yang datang beribadah petang ini Tuhan. Bahkan mereka yang sungguh-sungguh dengan Engkau. Mereka berkomitmen dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Semua yang terbaik terjadi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan, Amen. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya.
Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online ke bank yang tertuju. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu